Halo teman-teman semua, selamat datang di video seri modul ketiga, di mana pada modul ini kita akan mengetahui bagaimana cara mengevaluasi informasi yang telah kita dapatkan dan seberapa tepatnya artikel jurnal yang kita temukan terhadap kebutuhan informasi yang kita miliki. Sebelum menggunakan artikel jurnal yang kita temukan sebagai referensi, perlu dilakukan evaluasi terhadap informasi yang ada di dalamnya, guna mengetahui apakah artikel tersebut kredibel atau tidak. Pada video modul ketiga ini, kita akan melakukan evaluasi informasi dari artikel jurnal yang sebelumnya kita dapatkan melalui modul kedua dengan judul Integrated Assessment on the Vulnerability of Animal Husbandry Disasters under Climate Change in the Qinghai Tibetan Plate. Kita akan melakukan evaluasi terhadap artikel tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah artikel tersebut sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita miliki atau tidak. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengevaluasi artikel jurnal. Step pertama, mengetahui apakah artikel jurnal tersebut merupakan peer-reviewed articles. Untuk dapat mengetahui apakah artikel yang kita temukan telah melalui proses peer-reviewed, kita dapat menggunakan website Ulrich Web. Website tersebut akan mengidentifikasi artikel jurnal yang telah ditinjau oleh pakar ahli yang menguasai topik dalam artikel. Penggunaan Ulrich Web yaitu kita dapat memasukkan judul artikel, ISSN, maupun penulis artikel pada kolom pencarian yang telah disediakan. Jika artikel tersebut telah ditinjau, maka akan ditampilkan judul dari artikel tersebut dan lambang dengan warna hitam putih di sampingnya. Namun jika belum, maka website tersebut hanya akan menampilkan tampilan kosong saja di samping judul dari artikel yang kita cari. Dari artikel jurnal yang telah kita temukan sebelumnya, belum melalui proses peer review. Artikel jurnal tersebut baru melalui proses peninjauan yang dilakukan oleh editor saja. Artikel jurnal yang telah melalui proses peer reviewed articles dinilai akan memiliki kredibilitas yang tinggi karena telah dinilai oleh pakar ahli yang bersangkutan dengan topik artikel. Namun sayangnya, untuk dapat mengakses dan menggunakan Ulrich Web, kita harus memiliki akses dari institusi yang menaungi kita terlebih dahulu sehingga website tersebut tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Step kedua, mengetahui apakah penulis merupakan pakar dari karya yang ditulisnya. Step selanjutnya adalah meninjau apakah artikel jurnal tersebut ditulis oleh orang atau lembaga yang ahli dalam topik artikel yang ditulisnya. Artikel dikatakan sebagai artikel yang baik jika memiliki kredensial penulis yang baik pula. Sebuah artikel biasanya ditulis atas nama perseorangan, kelompok, organisasi, bahkan lembaga. Maka dari itu, perlu dilakukan pengecekan latar belakang penulis untuk dapat mengetahui apakah penulis merupakan seseorang yang memang berkecimpung dalam bidang ilmu pada topik informasi artikel yang kita dapatkan. Dengan adanya identitas penulis yang jelas, artikel tersebut dianggap memiliki kredibilitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dimiliki, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isi dari artikel tersebut. Kita harus dapat melakukan background check terhadap penulis untuk mengetahui apakah penulis tersebut kompatibel atau tidak, dan apakah penulis tersebut merupakan seorang ahli dalam topik yang ditulis atau tidak. Cara mudah untuk mengetahui apakah penulis seseorang yang kompatibel atau tidak dapat dilihat dari lembaga penaung atau juga melalui internet dengan menggunakan Directory of Published Writer. Dari artikel jurnal yang kita temukan sebelumnya, terdapat 4 penulis utama yang menulis artikel yang kita temukan. Berikut merupakan data lembaga dari penulis artikel tersebut. Yang pertama yaitu berasal dari Institut Lingkungan dan Sumber Daya Lingkungan Barat Laut, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok atau Chinese Academy of Sciences, yaitu Wei Yangqiang, Wang Shijin, dan Zain Nawas. Selanjutnya yaitu dari Institut Gunung dan Lingkungan, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok atau Chinese Academy of Sciences, yaitu Fang Yiping. Dari keempat penulis beserta lembaga yang menaunginya tersebut, artikel yang kita dapatkan ditulis oleh beberapa orang ahli dari lembaga yang juga berkaitan dengan lingkungan, di mana bidang tersebut masih berhubungan erat dengan pengaruh iklim yang menjadi topik utama dalam artikel jurnal tersebut. Step ketiga, mengetahui apakah artikel tersebut menampilkan referensi dan kutipan yang digunakan oleh penulis sebagai kacamata.
Langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan peninjauan terhadap sumber-sumber referensi yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitiannya. Kutipan yang diambil dari referensi dan digunakan dalam artikel tersebut, apakah akurat dan sesuai dengan topik penelitian yang ada dalam artikel yang kita dapatkan? Dengan demikian, penulis telah menggunakan sumber referensi tersebut dengan pandangan yang sama dari si penulis sumber referensi. Perhatikan sumber referensi yang digunakan oleh penulis, maka kita akan mengetahui apakah referensi tersebut sesuai atau tidak. Step 4. Accuracy atau ketepatan. Keakuratan isi informasi yang terkandung dalam artikel jurnal tersebut terhadap kebutuhan informasi yang kita miliki sangat penting. Dengan demikian, kita sebagai pelaku kebutuhan informasi harus dapat menilai apakah informasi dari artikel yang kita dapatkan sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Keakuratan informasi dapat ditinjau pada sumber referensi yang digunakan penulis dalam artikel jurnal tersebut. Apakah referensi yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dan apakah penulis memiliki persamaan sudut pandang atau perspektif dengan isi dari referensi tersebut. Dan artikel jurnal yang telah kita dapatkan memiliki persamaan perspektif dengan informasi yang terkandung dalam referensi yang digunakan. Step 5. Objektivitas. Kredibilitas artikel jurnal yang baik dapat dilihat dari gaya penulisan yang digunakan oleh penulis. Gaya penulisan artikel penelitian harus memenuhi standar gaya penulisan dan kebahasaan, yaitu bersifat kritis, jelas, spesifik, dan objektif. Penelitian yang kredibel juga perlu menyajikan teori atau bukti terkait topik dan menunjukkan analisis yang dilakukan terhadap topik dengan rumusan masalah yang digunakan. Kita harus memperhatikan informasi yang kita dapatkan itu baik dan serta sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan artikel yang kita temukan sebelumnya telah memenuhi standar gaya kepenulisan dan bahasa yang baik. Selain 5 langkah yang barusan kita pelajari, untuk melakukan evaluasi informasi terdapat cara instan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah who, yaitu untuk mengetahui latar belakang penulis dengan melihat lembaga yang menaunginya. Apakah penulis dan lembaga penaungnya merupakan instansi yang sesuai dengan topik yang ditulis dalam penelitiannya. Selanjutnya adalah where. Dari manakah artikel jurnal tersebut kita dapatkan? Apakah artikel jurnal tersebut berasal dari sumber yang terpercaya? Untuk dapat mengetahui hal tersebut, kita harus melihat dari manakah artikel jurnal tersebut berasal. Hanya gunakan portal dan laman yang terpercaya saja agar kita memiliki artikel jurnal yang memiliki akurasi yang tinggi. Nah, itu dia langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengevaluasi informasi artikel jurnal. Yuk mulai sekarang kita lakukan evaluasi informasi yang kita dapatkan dari artikel jurnal, sehingga informasi yang kita miliki akan semakin berkualitas. Aku cukupkan video modul ketiga sampai sini. Terima kasih banyak.